Bismillahirrahmanirrahim. Biha, dengannya, dengan kita melaksanakan sholat sunnah duha, yu'addi, memenuhi, al-abdu, seorang hamba, yakni hamba Allah, huquqas sadaqati, hak-hak bersedekah, an a'dha'ihi, dari anggota badannya. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, yakni hamba Allah, mata asbaha, ketika berada di waktu pagi, wajib baginya ayyatasaddaqa, untuk bersedekah, ala a'dha'ihi, atas seluruh anggota badannya, kulliha, seluruhnya. Wa inna salatan duha, dan sesungguhnya salat duha itu, tafi bidzalika kullihi, tafi, dapat memenuhi sedekah terhadap anggota badan, bidzalika, atas hal itu, kullihi, seluruhnya. Rawa Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu, pagi-pagi atau berada di waktu pagi, ala kulli sulama, atas tiap-tiap anggota, yakni anggota badan, ay udwin, yaitu anggota badan, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, shadaqatun, wajib disedekahi. Fa kullu tasbihatin, maka tiap-tiap satu tasbih, shadaqatun, satu sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan tiap-tiap satu tahmid, shadaqatun, sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan tiap-tiap satu tahlil, yakni kalimat la ilaha illallah, shadaqatun, satu sedekah. Wa kullu takbiratin, dan tiap-tiap satu takbir, shadaqatun, satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, dan mengajak kepada kebaikan, shadaqatun, satu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, dan mencegah dari perbuatan munkar, shadaqatun, satu sedekah. Wa yujzi'u, dan cukup, min dalika, dari hal itu semua, rak'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma, yang 2 rakaat itu, minad duha, yaitu salat duha. Warawal Imam Ahmad, dan meriwayatkan hadis Imam Ahmad, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, fil insani, pada tiap manusia, sittuna wa salasumi'atin mafsolin, situna wa salasumi'ati mafsolin, tiap-tiap manusia itu memiliki 60 dan 300, jadi 360 mafsolin, ruas. Tiap manusia itu memiliki ruas-ruas sambungan tulang sebanyak 360. Fa'alaihi, maka baginya, ayyatasaddaqa, untuk bersedekah, an kulli mafsolin minha shadaqatun, pada tiap-tiap satu ruas di antaranya adalah satu sedekah. Qalu, mereka bertanya, sahabat bertanya, faman yutiqu dzalika ya Rasulullah, faman, maka siapa orang, yutiqu, yang kuat, yang sanggup, dzalika, mengerjakan hal itu ya Rasulullah. Qala, an-nukhamatu fil masjidi tadfinuha, membuang dahak atau ingus di masjid,
itu cukup menutup kepada sedekah ruas-ruas anggota badan. Wasyai'u tunahihi 'anit tariqi, dan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang dari jalanan, itu juga sedekah. Fa illam taqdir, maka apabila kamu tidak mampu, faraq'atad duha, maka 2 rakaat salat duha, tujzi'u anka, cukup bagimu untuk membayar sedekah ruas-ruas dari anggota badan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah dikerjakan salat duha. Ya, ini pembahasan ya poin yang ke-7, ya. Poin terakhir, ya. Bahasan ke-7 dari 7 keistimewaan salat sunnah duha. Sudah dikerjakan? Alhamdulillah. Kalau bilangnya sudah, semangat, berarti sudah dikerjakan. Tapi kalau masih insya Allah, saya masih sanksi. Baik. Di antara faidah keutamaan melaksanakan sholat sunnah duha adalah sholat duha itu bagian dari mensedekahi anggota badan, ya. Jadi semua itu ada hak-haknya, ada hak yang harus dikerjakan, ya. Kalau kita punya harta, maka sedekahnya harta zakat, ya. Kalau hartanya banyak, kalau hartanya sedikit ya sedekah ya lewat harta yang kita miliki. Kalau kita punya badan sehat, maka sedekahnya al-amalus saleh, ya, melakukan amal-amal saleh. Jangan nunggu kalau sudah pekrok, ya, kalau sudah ngerentak badannya, ya, waktu masih sehat seger, ayo amal saleh. Kalau kita punya ilmu, sedekahnya apa? Amalkan ilmu kepada orang lain, ajarkan ilmu, ya. Kalau kita itu dapat ilmu dari kita punya guru, maka zakatnya ilmu adalah memberikan hadiah kepada guru. Ini bukan ngarep saya, ya, ini ilmu yang perlu saya sampaikan, ya. Bukan saya ngarep hadiah dari bapak-bapak, bukan, ya. Tapi yang namanya kita ngaji, kita dapat ilmu dari guru, zakatnya, sedekahnya adalah memberikan hadiah kepada guru. Guru jangan dikasih sedekah, ya. Ya, hadiah guru, orang tua, ya, ya, ulama, ya, habaib itu jangan kasih sedekah, ya. Habaib yang benar-benar keturunan Rasulullah itu dikasihnya hadiah. Sebab al-hadiyatu karamah was sadaqatu rahmah. Hadiah itu kemuliaan. Tapi kalau sedekah kesianan. Ya. Ya, kalau hadiah itu mulia, ya. Tapi kalau sedekah kesianan. Maka ada orang datang ke rumah bawa buah, ya. Ustaz, ini sedekah dari saya. Maaf, saya nggak terima sedekah. Kalau mau sedekah sama yang lebih miskin dari saya, digituin. Wah, pucat tuh orang tuh. Wah, gimana ini? Salah ngomong jangan-jangan nih. Nah, gini kata saya, kalau ngasih guru, ngasih orang tua, ngasih ya, orang terhormat, kalimatnya hadiah, jangan sedekah. Ya Allah Ustaz, saya salah ngomong dong. Bukan salah ngomong, belum tahu ilmunya. Ya, kalau udah tahu ilmunya nggak bakal ngomong sedekah. Terus gimana ini Ustaz? Ya terserah. Ente mau bawa pulang boleh, ya. Kalau emang mau ngasih saya, ya kalimatnya harus hadiah. Itu. Padahal ya sama aja, dikasih-kasih juga. Tapi beda. Jadi begitu.
Kalau kita punya anggota badan sehat, maka manfaatkan untuk ibadah. Nah, rupanya anggota badan ini juga perlu dikeluarkan sedekahnya, bahkan wajib. Wajib kita ini mengeluarkan sedekah untuk kita punya badan. Badan kita sempurna nggak nih? Sempurna nggak? Sempurna, ya. Kepala utuh, nggak peyang penjol, ya. Ya, mata 2 utuh, ya. Kelopak matanya sama kanan kiri, nggak gede kecil, ya. Ya, mulut kita bibirnya serasi, ya. Hidung utuh, lubang hidung kanan kiri sama, coba kalau gede sebelah, ya. Telinga, daun telinganya sama, ya. Sekalipun ya sama tapi tidak serupa, ya. Karena kanan dan kiri sama, kayak bapak punya sendal. Sendal bapak sama nggak kanan sama kiri? Sama tapi tidak serupa. Nah, kita punya mulut, ya, cakep, ya. Muka kita bagus, rambut kita cakep, bagus, ditopang dengan leher, bau, dada, tangan sempurna, jarinya utuh, ada 5, ya, kanan kiri ada 10, ya. Ada orang lain yang nggak utuh, ya. Jangankan jarinya, tangannya aja ada yang kurang, ya. Terus anggota badan kita sempurna. Karena itu, supaya kesempurnaan ini menjadi keberkahan, anggota badan kita itu harus dikeluarkan sedekah. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap satu tasbih itu satu sedekah. Tasbih itu kalimatnya subhanallah, subhanallah, ya. Kita baca subhanallah berapa kali di sholat? Ya. Setiap ruku' subhana rabbiyal azimi 3 kali, ya. Berarti kali berapa rakaat? 17 kali 3 berapa? 52. Ya, 52 tambah sujud. Kalau sujud berarti 3 kali 17, karena sujudnya kan 2 kali, ya. 3 kali 17 berarti 34, ya, 51. Berarti 17 kali 4 51, berapa? 68 tambah berapa tadi? 31, berapa? 32. Berarti sudah berapa itu? 100, ya. Tuh, dalam sholat membaca tasbih kita udah 100, ya. Subhana rabbiyal azimi ketika ruku', subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nanti selesai sholat zikir, ya, subhanallah 33 kali, berarti 133 kali. Belum cukup itu, kan 360, ya, ruas anggota badan kita. Tambah lagi tahmid. Tahmid itu kalimat alhamdulillah. Ada nggak di sholat alhamdulillah? Di Fatihah doang, ya. Ya, di Fatihah doang, ya. Dalam Fatihah ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 17 tambah 33 51, ya, belum cukup lagi. Nah, kemudian wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil, kalimat la ilaha illallah. Ada nggak tuh di sholat? Ada kalimat la ilaha? Ya. Di mana tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi cuman di tahiyat doang, ya. Tahiyat subuh 1, terus yang lain 22 kali 4 8 tambah 1 9, ya. Baru 9, ya. Ya, jadi masih kurang. Nah, jadi tasbih, tahmid, tahlil
Dalam sholat kalau dihitung seluruhnya belum cukup untuk sedekah anggota badan. Tambah lagi amar ma'ruf nahi anil munkar, ya. Kita ngaji, ya, gandeng teman kita tuh, itu namanya amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Lagi ngapain? Lagi, ayo jalan yuk, sholat ngaji, ya. Tarik itu sama kita, ya. Kalau hari ini ada 25 orang ini, ya, nanti minggu besok ada 50 orang kalau satu orang bawa satu. Nah, itu namanya amar ma'ruf. Nahi anil munkar, mencegah kemunkaran, ya. Ada kemaksiatan, buru-buru dah bongkar, ya, ya, berantas, ya. Kemaksiatan buru-buru berantas. Jangan sampai nunggu mereka besar dan kuat. Ada bandar nih di sini, tahu bandar apa? Bandar judi apa bandar narkoba misalnya. Kalau masih kecil-kecilan tuh, ya. Karena ini adalah merusak, ya, merusak generasi, ya. Ya, berantas sama kita. Kalau nggak bisa sama aparat. Tapi kalau udah kuat, repot. Ya. Coba tuh di mana? Sono yang di Kota Bambu itu, Boncos itu, ya. Biar tangkap-tangkepin juga yang ditangkap kerece-kerecenya doang, ya. Bos-bosnya mah kagak ada yang ditangkap, ya. Itu. Nah, ini kan udah berakar, ya Allah. Kenapa? Karena waktu masih kecil tidak diberantas. Kayak kita punya pohonan tuh, ya. Pohonan nempel di tembok, ya. Bawaan pasir dari sungai. Itu mula-mula tumbuh kecil. Lama-lama gede bisa roboh itu tembok. Nah, jadi ada amar ma'ruf, ada nahi anil munkar, itu sedekah. Dan kalau belum cukup maka kerjakan 2 rakaat sholat sunnah duha. Udah tasbih, tahlil, zikir yang lain nggak usah pakai hitungan dah, ya, kerjain aja. Tapi ketika kita sudah sholat sunnah duha 2 rakaat, berarti kita sudah mensedekahi kita punya anggota badan. Kalau anggota badan kita sudah keluarkan sedekahnya, maka kalau harta yang disedekahi, harta yang dikeluarkan zakatnya, itu yurbis shadaqat, Allah menumbuh kembangkan harta yang disedekahi. Berarti kalau kita punya badan kita sedekahi dengan duha, maka berarti badan kita menjadi, ya, tumbuh kembang keberkahan. Karena itu kemudian sholat sunnah duha adalah salah satu cara untuk jalbur rizki, salah satu cara untuk mendatangkan rizki, namanya ikhtiar batinan, ya, ikhtiar batin lewat sholat duha. Tapi harus diiringi dengan ikhtiar zahir. Jangan karena keyakinan duha itu, ya, orang yang mendawamkan sholat duha selamat dari fakir kemudian kaya, terus duha melulu tiap hari, nggak ada ikhtiar kerjanya. Nah, jalan rezekinya lewat mana kalau kita tidak punya usaha? Sebab level kita, kelas kita bukan kelas aulia illah. Kalau kelasnya wali-wali Allah mah udah pasrah sama Allah, nanti datang rezeki, ya. Seperti ada kisah, ya, orang ini sesungguhnya waliyun min aulia illah, tapi kerjaannya sodagar, ya. Dalam perjalanan dirampok, hartanya diambil semua sama perampok. Terus dia diikat, dibuang dari atas gunung ke lembah. Nggak ada yang menemukan
berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, tapi dia kuat aja. Ternyata ada makhluk Allah yang mengantarkan makanan. Iya. Ini ceritanya yang nganterin makanan burung gagak. Diketemukan oleh seseorang karena orang ini setiap mau makan roti di rumahnya, ada burung gagak hinggap di jendela dia. Kalau sudah selesai makan roti, dilihat gagak itu ngambil roti dari orang yang makan roti. Tiap hari seperti itu. Akhirnya penasaran, ini terbangnya burung gagak, dia ikuti. Diikuti sampai jauh, ya, ke lereng-lereng gunung, ke lembah. Ya, begitu sampai di situ tuh burung gagak rupanya menyuapkan roti ke saudagar yang dia itu dirampok dan dibuang. Kan harapannya, ya, harapan si perampok itu orang mati karena dibuang. Ternyata masih hidup dan ditolong oleh burung gagak. Ini burung gagak bikin kerjaan seperti itu perintah siapa? Perintah Allah. Karena tingkat tawakalnya sang saudagar ini luar biasa, maka kemudian diberikan pertolongan oleh Allah. Dilala tuh dicari, ketemu sama orang yang rotinya sering hilang tiap hari. Orang itu masih hidup, ya, di lereng pegunungan, diambil, diangkat, ya, diselamatkan. Nah, ini namanya tingkatan ilmu tasawuf, orang yang tawakalnya sudah kelas berat, ya. Ya, tawakalnya udah kelas berat, ya. Nah, nggak usah kemana-mana juga, kalau ada rezeki mah ada aja, gitu. Tapi bagi kelas kita orang awam nggak bisa begitu, iya, nggak bisa. Nah, jadi duha salah satu cara untuk kita mensedekahi kita punya anggota badan. Masya Allah. Jadi kalau badan kita sudah kita sedekahi dengan sholat duha, berarti badan ini ditumbuh kembangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, tidak heran kalau kita lihat orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kadang-kadang dilihat oleh orang lain kerjaannya santai-santai aja, tapi ternyata rezekinya berlimpah, rezekinya ada. Ya, mungkin karena tingkat tawakalnya sudah tinggi, ya. Ya, makanya kita yang pendatang-pendatang di Jakarta ini model kita kudu kerja keras, ya. Ikhtiar batin iya, ikhtiar dohir harus iya. Jangan sampai kita ngiri sama saudara-saudara kita orang-orang Betawi, ya. Orang-orang Betawi anak 5, 7, ya, kerjaannya ngaji aja, sono kemari ngaji, ya. Mundar-mandir 5 waktu ke masjid, ya. Kita yang orang Jawa, Pak Haji, saya heran sama Pak Haji dah, ya, anak 5 kuliah semua lagi, ya. Kok bisa ya? Ya. Bagaimana Pak Haji kuncinya, katanya? Nah, lu kagak bisa ngikutin gua, kata orang Betawi. Lah emang gimana Pak Haji? Lah kontrakan saya 20 pintu, lu ngontrak. Lu ngontrak. Ya, anak 3 kagak mau kerja, ya kelaparan. Nah, anak gua banyak, tapi gua punya kontrakan 20 pintu. Nah, sepintu aja 2 juta sebulan. 20 pintu kali 2 juta udah berapa tuh? 40 juta, kipas-kipas, ya. Ya Allah. Kita nggak bisa niru, ya. Ya, makanya jadi pendatang kudu semangat, ya. Yang suaminya, ya, dagang mie ayam, istrinya dagang sayuran, ya, atau dagang jamu, ya, kumpulin, ya, hidup ngontrak, ya, ya, ikhtiar dohirnya terus semangat. Ya, akhirnya kata yang punya kontrakan, Mas, saya kesian sama sampean dah, ya, kayaknya ngontrak, ya, nggak punya rumah tuh, kebun yang belakang tuh dah, kamu bayarin dah, nyicil nggak apa-apa.
Itu yang deket apa kalen, buangan air. Dikasihnya yang tempat nggak nyaman gitu ya, tempat nggak nyaman. Nah, terus dibeli itu, dicicil, ya, dicicil. Nggak ada apa yang itu. Dicicil. Nah, udah dicicil. Saben pulang kerja, tuh gerobaknya diisi pasir, beli 2 karung, 3 karung, gitu, diuruk, jadi tinggi rata, gitu. Mulai dah tuh dipondasi, dibangun. Begitu dibangun cakep, cakep. Emang jalanannya kecil jalanan tuh kecil. Ini cakep. Kata yang punya tanah, ya pinter lu mas. Tahu-tahu rumah gua kalah sama rumah lu, kata dia begitu. Ya, kumpulin lagi, kebeli lagi sebelahnya. Ya, lama-lama ya dari ngontrak akhirnya ngontrakin juga ini orang Jawa. Itu gara-gara ikhtiar yang semangat. Ya. Ikhtiar zahirnya dikerjakan, ikhtiar batinnya tidak ditinggalkan. Di antara ikhtiar batinnya adalah salah satunya melaksanakan sholat sunnah duha. Kemudian kata riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, manusia itu memiliki 360 ruas, ya, 360 ruas. Ini jari nih, ini 1 ruas jari. Jadi jempol nih ruasnya 2, ya. Dari tengah ruasnya berarti 1, 2, 3. Yang kecil, yang gedean sini, gedean lagi siku, gedean lagi engsel, ya. Itu ruas-ruas itu seluruhnya ada 360. Kayak hitungan hari ya, dalam setahun 360 hari. Nah, ruas-ruas itu hendaknya diberikan sedekah, ya. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, kumpulan hadis, ya, karangan Imam Nawawi, itu kullu sulama shadaqatun, tiap-tiap ruas-ruas itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Itu sama, ya. Nah, cuman ada perbedaannya. Kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya, kalau orang-orang kaya mereka wajar bisa sedekah karena hartanya banyak, ya. Orang kaya bisa sedekah karena hartanya banyak. Nah, kami ini sedekahnya bagaimana, ya. Maka Rasulullah menyebutkan, ya, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap kebaikan sedekah, ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, sedekah, ya. Sampai, ya, kamu investasi pada perut istrimu itu juga sedekah. Paham nggak nih? Ya, ya, ya. Kamu mendatangi istrimu itu juga sedekah, ya. Ada yang nanya lagi, ya Rasulullah, emang begituan sedekah, katanya. Nah, kata Rasulullah, iya, ya. Apakah apabila kamu menanam tanaman di kebun orang lain itu menjadi pahala? Tidak, menjadi dosa. Nanam tanaman di kebun orang lain, ya, mentang-mentang orangnya di Jakarta, ya, kebunnya di kampung digarap orang tanpa permisi, tanamin gedebong pisang, ya, buahnya paling dipencelas saja di bawah dimakan, ya, tanamin bayamnya dipetik dimakan, dosa itu, ya, tanpa izin itu. Maka ketika kamu menanam, ya, menanam tanaman di kebunmu itu termasuk hitungan sedekah. Masya Allah. Makanya pakai bahasa kiasan aja, mak, yuk sedekah yuk mak, gitu. Cukup sedekah yuk. Jadi setiap ruas-ruas kita itu perlu dikeluarkan sedekah.
Lalu di antara mensedekahi anggota badan adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang di situ ada pahala. Misalnya kita lihat masjid kotor, ya, ambil sapu, kita sapuin, ya, tanpa harus disuruh, karena masjid ini milik orang banyak. Siapapun yang dia melihat di masjid ada kejanggalan, hal-hal yang kurang berkenan, maka boleh dikerjakan, apalagi kaitan kebersihan, ya. Nggak mesti izin dengan pengurus, kecuali mau pakai buat acara arisan keluarga, atau pakai buat apa, atau pinjem buat tempat pengajian, itu kudu izin, ya. Tapi kalau terkait dengan, ya, sampah di masjid, kipas angin kotor, atau misalnya bebersih masjid, itu kalaupun tanpa permisi nggak apa-apa, ya, asal orang kita di sini. Tapi kalau orang luar sini, itu permisi pada masyarakat yang di sini, takutnya dicurigai, ini orang bersih-bersih masjid, jangan-jangan mau ngambil ampli masjid nih. Nah, itu. Tapi kalau orangnya sendiri kan, oh dia memang senang bebersih di masjid. Bersih-bersih, atau misalnya keramiknya dipel, itu. Atau diantaranya ada sisa sampah, ya. Misalnya ada sedotan air mineral yang tertinggal, ambil tuh, jangan dibiarkan, ambil, buang. Atau sampah-sampah kecil, ambil, kantongin, sampai di luar kita buang, ya. Atau misalnya kayak Bang Agus, ya, kita selesai ngaji, ini kan ada botol-botol nih, ya, kadang-kadang kita lupa, tinggal pungutin sama beliau. Itu bukan mungut karena ngumpulin botol semata-mata, tapi terhitung niat kebersihan masjid. Begitu, ya. Nah, kalau beliau lagi nggak ada, kita yang kumpul-kumpulin, ntar kita pasrahin ke beliau supaya lebih bermanfaat. Itu boleh, begitu boleh. Boleh. Jadi itu termasuk sedekah anggota badan. Atau anak kecil, ya, meler hidungnya, netes di karpet, ya. Nah, kita ambil tisu, bersihin tuh ingus, ya, pakai tisu, terus ambil air, digosok-gosok sampai benda ingusnya nggak ada. Nah, itu kita mensedekahi anggota badan kita. Jadi gerakan kita menuju kepada kebaikan sesungguhnya adalah mensedekahi kita punya anggota badan. Kalau anggota badan ini sudah kita sedekahi, berarti besok di negeri akhirat kita tidak akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak mensedekahi anggota badan kita, ya, besok di akhirat badan kita nggak ada guna apa-apa buat kita, ya. Kita ini siapa? Kita ini roh, ya. Jasad itu pinjaman dari Allah, ya. Jasad pinjaman dari Allah, ya. Yang milik kita roh, ya. Milik kita roh, tapi roh ini juga nanti akan kembali kepada Allah. Yang sesungguhnya milik kita apa? Pekerjaan kita. Kan yutba'ul mayyit, ya. Mayyit itu diikuti pada beberapa hal, ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya. Mengikuti mayyit, keluarganya, hartanya, amalnya, ya. Yarji'usnani wa yabqa wahid. Yang dua pulang, yang tinggal di sono satu. Apa itu? Amal. Kalau amalnya bagus, maka dapat nilai baik di sisi Allah. Kalau amalnya jelek, jahat, buruk, ya, rapotnya merah, bahaya di sana. Nah, terus an-nasu yurasu ala salasah, ya. Manusia ini diwaris pada 3 hal, ya. Ya. Yang pertama jasaduhu lidud, ya. Jasadnya
diambil oleh belatung, binatang tanah. Ya. Ini badan kita yang kencang-kencang, cakep-cakep begini nih. Nanti kalau udah masuk ke kuburan, itu udah cacing masuk, belatung masuk, ya, kalajengking masuk, ya. Mulut kita mangap dilewatin kaki 1000, ya. Nah, kita udah mati. Ya, badan kita diwaris oleh makhluk tanah. Kemudian maluhu li ahli, harta kita diwaris oleh keluarga, ya. Kita ngaku-ngaku doang punya rumah 12, ya. Punya mobil, ya, 10, punya motor bererot nggak kehitung, ya. Ngaku doang, kalau mati nggak ada yang dibawa barang itu. Ya, kemana tuh barang? Buat rebutan, ya, anak istri, apalagi istrinya masih muda, ya. Ya, pasti nyari lagi dia yang gagah, yang cakepan, yang mudaan dari kita. Nah, mudah kita ditinggal. Ya, maluhu li ahli. Ya, terus apalagi yang bakal dibagi diwaris, ya. Ar-ruhu lillah, ar-ruh kita kembali kepada Allah. Yang milik kita apa sesungguhnya? Al-amalu li nafsi. Manusia diwaris 4 warisan, ya. Pertama, badannya diwaris tanah, ya, diwaris makhluk tanah. Yang kedua, hartanya diwaris oleh keluarganya. Yang ketiga, rohnya diminta kembali oleh Allah. Tinggal apa? Amalnya, amal yang bakal kembali kepada dirinya, pada dirinya. Karena itu harakatul khair, gerakan kebaikan itu menjadi nilai sedekah atas anggota badan kita. Bersihin ingus di masjid, ya, itu sedekah badan. Wasyai' tunjihi 'anit tariq, ya. Kita menyingkirkan yang menghalangi orang lewat, ya. Ada batu, ya. Ini bisa orang kesandung, kita ambil, buang. Atau ada, ya, kotoran-kotoran yang lain, atau ada paku payung. Paku payung terlentang 4 tengkurap biasanya tuh. Terlentang, ya. Kata kita, biarin aja, yang penting motor kita nggak kena. Nggak taunya kaki anaknya yang kena. Nah, itu bersihin, ambil, buang. Fa illam yaqdir, ya, kalau itu semua kita tidak mampu, maka faraqatat duha tujzi'u anka, cukup 2 rakaat sunnah duha. Bersihin jalan tiap hari nggak mungkin, ya. Bersihin masjid tiap hari nggak mungkin. Maka yang bisa dimungkinkan adalah mengerjakan sholat duha setiap hari. Wa sholatud duha aqalluha rak'atani ila samani raka'atin. Sholat duha itu sedikitnya 2 rakaat, ya, sampai kepada 8 rakaat. Dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di sarahnya itu boleh sampai 12 rakaat, ya. Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Tapi yang umum sholat duha itu maksimalnya 8 rakaat. Nggak usah mikirin paling banyak berapa, boro-boro 8 rakaat, 2 rakaat aja belum istiqomah kita, ya. Udah 2 rakaat dulu dah, yang ditinggal. Mandi pagi, selesai mandi sekalian wudu. Habis wudu, pakai pakaian rapi, sholat duha. Selesai sholat duha, sarapan, jalan kerja. Nah, itu dibiasakan begitu. Lah subuhnya di mana? Subuh kan tadi udah duluan, ya, jam 4. Ini pagi, misalnya pagi mau jalan kerja jam berapa, ya. Tuh, setiap mandi upayakan selesai mandi ambil wudu supaya bisa untuk aktivitas yang lain. Sebab kalau orang mandi nggak wudu terus balik dari kamar mandi, pasti malas baliknya untuk wudu. Begitu. Wa waktuha, dan waktu sholat duha itu idza hallatis salatun nafilatu ba'da syuruqi syamsi ila zawal, yaitu ketika sudah dihalalkan sholat sunnah sesudah syuruk matahari, ya. Jadi sekarang syuruknya 5:30, maka 5:30 lebih, ya,
5:30 lebih sudah boleh sholat duha, khususnya sekarang ya, sekarang ini. Sampai kapan? Ila zawali, sampai tergelincir matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Kita dikasih kesempatan waktu yang luas, yang banyak ya. Masa dari jam 6 sampai jam 12 kita sibuk, nggak ada sempet-sempetnya untuk ibadah sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Jam berapa Isya? 22. Ya, mungkin ada satu pertanyaan, silakan. Nggak ada. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memang maghribnya ke Isya itu waktunya agak panjang dari biasanya ya. Jadi kembali saya sampaikan, hendaknya kesempatan ini kita ngambil pelajaran minggu yang lalu di kitab Tajul Arus, bahwa kita hidup ini seperti orang punya anak 10 ya. Anak 10 yang 9 udah mati, tinggal 1. Anak 1 ini mau disia-siakan apa mau dirawat? Ya, kalau 1 masih disia-siakan namanya geblek ya. Harus kita rawat. Ibaratnya kita punya umur yang sudah lewat, itu sudah nggak bisa kita pakai karena sudah mati, maka tinggal 1 itu sisa umur kita. Sisa umur kita ini mau diapain? Mau disia-siain atau mau dimanfaatin? Kalau disia-siain ya rugi kita ya. Anak 10 mati 9 tinggal 1, dia sia-siain, nggak ada manfaat ya. Tapi kalau anak 10 mati 9 tinggal 1 kita rawat dengan baik, dengan harapan anak 1 ini bisa manfaat ya. Umur kita yang lalu saat kita muda banyak kita lalai ya, itu udah nggak bisa diapa-apain karena udah kelewat. Nah, sekarang tinggal sisa umur kita. Sisa umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti ada manfaat baik buat kita. Karena sabda Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung terakhirnya. Kalau terakhirnya baik, maka insya Allah kita masuk pada golongan min ahlil khair. Tapi kalau terakhirnya buruk, ya sudah, berarti masuk kategori min ahli syar ya, termasuk golongan orang yang buruk. Karena itu terus ya, kebaikan ini jangan pernah berhenti selama kesempatan ada, kemampuan bisa kita kerjakan, sehingga ketika saatnya nanti Allah memanggil kita sudah banyak punya bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ibadah-ibadah salat sunnah ya. Ibadah salat sunnah itu ada yang berjamaah, ada yang tidak boleh berjamaah. Salat duha boleh nggak berjamaah? Nggak boleh. Lah itu anak-anak di sekolahan salat duha ada imamnya, pak gurunya, itu bukan imam. Pak guru itu ngajarin ya, ngajarin murid-muridnya tata cara sholat duha. Sholat duha tidak berjamaah, sholat tasbih tidak berjamaah ya, sholat ya, witir bisa jamaah bisa enggak ya, ya. Itu ada beberapa sholat sunnah yang dia itu tidak boleh dengan secara berjamaah. Salat gerhana berjamaah ya. Salat istikharah tidak berjamaah ya. Salat syukril wudu tidak berjamaah. Salat tahiyatul masjid tidak berjamaah ya. Baik ya. Qabliyah ba'diyah tidak berjamaah. Itu ada di kitab Fathul Mu'in ya. Tempo hari kita sudah baca di sini, tapi saya belum sempat lanjutkan ya, karena ingin menyambung pelajaran-pelajaran yang kita sudah bahas pada waktu-waktu yang lalu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.